Cek cek tes 1 2 3. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Razul Farabi dengan NIM H54012211019. Di sini saya akan menjelaskan tentang data panel dinamis ya teman-teman, dan ini merupakan video terakhir saya di pelajaran Ecomed. Langsung aja teman-teman, seperti biasa kita udah punya skripnya ya. Sebelum itu kita akan sedikit menjelaskan tentang data panel dinamis itu apa sih, dan perbedaannya dari data panel statistik itu gimana. Nah teman-teman, data panel dinamis dan data panel statis itu memiliki perbedaan utama dalam hal pertimbangan waktunya. Nah data panel dinamis itu mempertimbangkan efek waktu dan perubahan waktunya, sedangkan data panel statis memperlakukan setiap detik waktu seperti sebagai independen saja gitu. Nah modelnya juga beda. Model dinamis itu biasanya mempertimbangkan variabel yang tertunda atau variabel dependen yang tertinggal sebagai variabel penjelasnya. Nah sedangkan untuk model statis itu tidak, beda ya teman-teman. Penjelasan pertama yaitu data panel dinamis itu mempertimbangkan dinamika waktu. Nah, variabel itu berubah dan berpengaruh dari waktu ke waktu. Nah, sedangkan data panel statis itu memperlakukan setiap detik waktu itu sebagai independen tanpa mempertimbangkan efek waktu. Nah, data panel dinamis juga memperhitungkan efek tertunda atau lag dari variabel dependen atau independen sebagai variabel penjelas atau variabel instrumen. Sedangkan pada model statis tidak mempertimbangkan variabel tertunda atau efek tertundanya. Nah, itu bedanya teman-teman ya. Nah, kemudian data panel dinamis itu juga cocok untuk menganalisa itu hubungan kausal ataupun sebab akibat antara variabel yang memiliki dinamika. Sedangkan untuk data panel statis dia tuh lebih cocok untuk mempertimbangkan sebagian atau sepersekian tanpa mempertimbangkan temporal. Nah, contohnya kalau data panel dinamis itu digunakan untuk analisis laju pertumbuhan ekonomi. Nah, di mana pertumbuhan tahun ini dipengaruhi oleh pertumbuhan tahun lalu. Nah, contohnya gitu ya. Sedangkan contoh buat data panel statis, contohnya itu perbandingan pendapatan antara beberapa kota pada satu tahun tertentu. Nah, kurang lebih seperti itu ya contoh-contohnya antara data panel dinamis dan statis. Nah, untuk lebih jelasnya lagi mungkin kita akan langsung saja ngedemoin ya teman-teman. Di sini saya udah punya komennya, udah punya skripnya ya teman-teman. Teman-teman bisa tiru juga punya saya. Kemudian langsung aja di sini komen yang pertamanya kita buat install dulu ya teman-teman. Di package itu ada 4, ada PLM, PGMM, DPLYR ini, kemudian ada read XL. Nah teman-teman, kalau belum itu bisa diinstal di sini ya teman-teman. Ya di sini teman-teman install di sini. Kalau belum, kalau udah ya langsung aja bisa juga dicari di sini juga. Oke. Setelah itu tidak lupa kita buat impor data ya teman-teman. Di sini saya telah punya data. Sebentar, kita cari dulu di Ecomed. Nama datanya itu ini ya, karena ini pertemuan terakhir jadi saya bikin nama datanya itu last Ecomed. Oke. Udah masuk ya teman-teman. Ada sini ada PDRBG, investasi, belanja pemerintah. Kemudian ada eh TK dan IPM. Oke. Kita ubah jadi data yang namanya teman-teman supaya lebih mudah. Oke. Import. Nah, udah masuk ya teman-teman di sini. Kalau udah kita langsung aja buat ini pertama-tama kita cek dulu datanya ya teman-teman. Sini udah ada provinsi, tahun, PDRBG, investasi, belanja pemerintah, tenaga kerja dan lain-lain. Kemudian kita konversi ke format panel. Format panel berdasarkan provinsi dan tahun. Ini ya teman-teman, kita copy aja. Komennya udah ada. Kita running. Nah, jika udah kita langsung masuk ke estimasi panel dinamis. Modelnya ya, kita menggunakan model FEM yang pertama. Oke, boleh kita run dulu. Oke, jika udah kita summary model FEM.
kita bisa lihat di sini teman-teman, eh, kita tuh menggunakan model frame yang pertama yaitu one way. Kecil kecil jangan kecilin dikit. Kita menggunakan yang pertama model frame ya, yaitu one way, yaitu satu jalur ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat N itu ada 5. Kenapa 5? Karena di sini itu terdapat 5 provinsi teman-teman, yaitu ada DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur dan Banten. Makanya N 5. Terus T-nya kenapa 4 sampai 5? Karena di sini tahunnya itu agak balance ya teman-teman, unbalance, karena ada yang 4 tahun, ada yang 5, ada yang sampai 5 tahun gitu. Jadi unpanel ini ya, data panelnya itu nggak balance. Kemudian N itu 24 karena total semuanya ini tuh 24 ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Kenapa di sini ada cuma 3? Karena di sini ada PDRBG, ada investasi dan tenaga kerja. Karena 3 lagi itu ini ya teman-teman, nggak bisa dimasukin di FEM ini teman-teman, karena terlalu tinggi ininya. Jadi pokoknya nggak bisa lah 3 ini. Yang bisa itu PDRBG. Di sini kita bisa lihat koefisiennya itu minus 0,190642. Di sini signifikan tapi minus gitu. Kemudian investasinya juga 0,05632, di sini bisa signifikan. Kemudian tenaga kerjanya juga di sini kita bisa lihat 0,510275. Oke, kita bisa lihat di sini juga R square nya itu 0,9737. Ini menandakan apa? Ini menandakan bahwa 96,7% model ini tuh dijelaskan oleh model ya teman-teman, dan berpengaruh gitu terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, kemudian juga di sini kita bisa adjust R square nya juga 0,931. Ini juga tinggi ya teman-teman. Ini menandakan bahwa tingkat kevaliditas datanya itu sangat tinggi. Kemudian F statistiknya kita bisa lihat di sini, V value nya udah ada tanda ini, berarti signifikan ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke script. Kita estimasi dengan tadi itu kita menggunakan yang FEM itu yang one way ya teman-teman. Nah, kita coba yang Pulet LS atau PLS kita nyebutnya ya, Pulet LS nih. Oke, kita langsung runin aja. Kemudian summary model PLS. Nah, kita bisa di sini bedanya dengan FEM tadi itu cuma 3 teman-teman. Sedangkan ya 3, sedangkan di PLS itu bisa banyak. Semuanya malah ya, semuanya, karena semuanya bisa di PLS ini. Tetapi terjadi banyak keanehan yang terjadi di PLS ini. Kita bisa lihat di sini PDRBG-nya itu minus 0,1889286. Kemudian investasinya juga di sini tuh artinya semakin banyaknya investasi itu malah menurunkan atau memperlambat pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi kayak gak masuk di logika ekonominya ya teman-teman. Nah, ini makanya kita gak bisa pakai yang ini. Tenaga kerjanya juga di sini minus. Kemudian IPM tadi apa saya lupa, belanja pemerintah nih BP-nya. Nah, BP-nya masih aman ya. Selain BP ini yang nggak bisa ya teman-teman, di PDRBK-nya juga enggak. Nah, makanya kita menggunakan yang model FEM buat estimasi dari data yang saya miliki ini. Kemudian kita bisa lihat juga di sini R square-nya 0,96729 atau 96,7% mempengaruhi model ya teman-teman. Kemudian ada juga adjust R square-nya juga tinggi, dan F statistiknya juga kecil ataupun signifikan. Nah, inti dari demo pada kali ini, model FEM itu lebih bisa menjelaskan
ataupun lebih signifikan digunakan daripada model PLS. Walaupun PLS di sini kita bisa lihat semua variabel dapat masuk, tapi percuma karena di sini minus ya teman-teman. Ataupun ini tuh bisa harus kita bisa bilang bahwasanya ini tuh harus dikaji lagi karena gak masuk dengan logika ekonomi ataupun rumus ekonomi pada umumnya ya teman-teman. Di sini semakin tinggi investasinya malah menurunkan pertumbuhan ekonomi kita. Yang kita tahu kan semakin tinggi investasi justru pertumbuhan ekonomi semakin bagus ya teman-teman. Di sini malah minus. Nah jadi itu ya, makanya kita menggunakan model FEM one way tadi, dan cuma bisa 3 doang ya. Mungkin itu aja penjelasan singkat dari saya tentang data model dinamis ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.